kita sudah ada di sebuah kafe yang mana kali ini klien kita tuh beda banget. Kasusnya beda banget dari sebelum-sebelumnya karena klien kita yang namanya si Vela ini sekarang lagi terjebak sama hubungan yang namanya friendzone. Kita harus menyelidiki hubungan yang belum jadi pacar, gengs. Dan sekarang pun akhirnya kita mengikuti si Vela ini untuk ketemuan sama si Rino dan juga teman-temannya dia. Dan di sini emang menurut si Vela sih dia sama si Rino ini, si Velanya yakin banget kalau si Rino ini suka sama dia. Dan si Velanya juga suka sama si Rino. Dan yang dari dia ceritain juga kalau kita nilai emang si Rinonya ini juga kayak nunjukin dia sayang dan suka banget ya mau ya sama si Vela. Tapi yang dibingung sama si Vela di sini adalah si Rino ini kenapa sampai sekarang tidak menyatakan perasaannya sama si Vela. Dan sebelum si Vela itu ada di sana, kita pun udah memasangkan clip on untuk si Vela supaya kita bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Juga sibuk kan? Enggak sih, nggak sibuk. Yuk kita nonton yuk. Siapa tuh? Itu temannya si Rino. Siapa? Kok dia ngajakin Vela nonton sih? Tapi gue belum bisa tentuin sekarang, nanti aja gue kabarin lo lagi. Tentuin sekarang aja, gak apa-apa. Bung, lo gak usah maksa gitu dong. Kalau Velanya gak mau ya gak mau. Muka si Rino ini langsung berubah drastis, gengs. Gue gak ngerti dia cuma pengen godain si Vela doang depan Rino atau emang dia juga modusin si Vela. Di sini kok menurut gue si Rinonya emang jealous banget waktu si Agung ini ngajakin si Vela ini nonton bareng sama dia. Ayo dong Vel, please ikut ya. Kapan lagi? Kamu sibuk, aku sibuk. Dia kan gak mau ngajak jalan sama lo. Ya maksudnya bukan gitu. Kalau misalkan Vel pacar lo, gue pasti ngerti. Dia juga nggak bisa marah kayak gini Iya, karena dia nggak punya hubungan apa-apa. Makanya nggak punya hak apa-apa juga buat marah. Dari sini kita sudah ngelihat kalau si Rino ini cemburu sama si Agung. Rino kamu apa-apaan sih? Masa kayak tadi? Ya kan, tapi caranya gak gitu juga kali. Masih dia maksa-maksa lo mau jalan sama lo. Ya iya sih, tapi kan juga aku gak ngasih kepastian ke dia bisa apa enggak. Udah kelihatan banget dia punya perasaan sama si Vela gitu, tinggal ngatain aja kenapa sih yang nanti. Raut mukanya nggak bisa bohong, gengs. Tatapan matanya nggak bisa bohong. Halo? Itu si Vela dapat telepon dari siapa? Patah, mau ditatar. Kenapa, Mah? Loh, Adi sakit? Di sana kita melihat si Velanya terima telepon dari seseorang. Oke, dadah. Adek kamu sakit, Vel? Terus gimana? Mama nitip sih, suruh beliin bubur. Soalnya Adi nggak bisa makan apa-apa. Oh, yaudah kalau gitu aku antar kamu beli bubur, terus aku antar pulang ya. Iya, boleh. Udah, ayo. Ayo. Dan akhirnya mereka pun cabut, gue pun sama Komo langsung ngikutin mereka. Mereka suruh ngikutin duluan aja kok. Oke, yaudah, yuk. Ayo Pak, mundur Pak. Oke Pak, ayo Pak, pelan-pelan Pak. Pantes aja sih Vela jadi minta tolong sama kita. Gue juga jadi dia ya gimana sih rasanya galaunya juga pasti banget lah. Karena Nggak ada kepastian. gue yakin juga kalau si Rino ini pasti dia tahu kalau si Vela juga punya perasaan lebih sama dia, ya kan? Sama setahun gak ada yang sama-sama sadar gitu. Pasti dua-duanya juga peka. Pak, lebih ngumpul lagi, Pak. Kita terus ikutin si Vela ini sampai dia membeli bubur. Dan ya udah akhirnya mereka pun udah selesai beli bubur. Kita pun langsung ke rumahnya si Vela ini. Tahu. Udah, sini. Oh, ini rumahnya Vela. Dan di situ pun si Rino pun masuk ke dalam rumahnya dan nganterin Vela sampai depan rumah. Berarti kan kelihatan banget dong gengs, nih cowok tuh sayang banget sama Vela. Dan ya gue gregetan aja sih, maksudnya kenapa sih lo gak nembak aja cewek lo ini gitu loh. Rina duduk dulu. Iya, baik Tante. Vela bikin minum buat Rina. Iya, Mah. Kita dalam dulu ya. Iya, Tante. Dan gue ngelihat orang tuanya si Vela ini sangat welcome banget sama si Rino. Berarti kan si Rino juga diterima di keluarganya si Vela dong. Dan berarti ya semuanya udah fine-fine aja gengs. Iya, halo, Bi. Bri. Siapa Oh, Bri? namanya di telepon tuh Bri. Oh iya, jadi kok jadi. Oh iya, nanti habis maghrib kan. Kenapa lembut banget? Kenapa manis banget dia ngejawab teleponnya? Ya lagi nerima telepon dari... Gue yakin banget yang menelpon si Rino ini adalah seorang cewek karena reaksi dari si Rino waktu ditelepon sama seseorang ini sangat manis banget. Sekarang.
Oh, iya. Bisa kok, bisa. Tapi nanti setengah jam lagi ya. Itu Vela datang. Oke, bye. Gue sekarang cabut ya. Oke. Yuk, bye. Dia langsung berubah. Iya, makanya tadi lembut banget ya sekarang. Dia yang tadinya teleponan dengan gaya yang manis banget, gaya yang bener-bener nice banget, ini langsung gaya yang so asik dan kayak teleponan sama cowok. Telepon dari siapa tuh? Enggak, temen. Ah, temen apa teman? Enggak, soalnya tadi aku kan udah janjian sama temen dia nelpon, katanya kapan mau ke sana. Biasa teman-teman, kayak nggak tahu aja sih. Oh, teman siapa sih? Temen tongkrongan. Cewek ya pasti. Enggak lah, kan teman-teman kita yang cewek itu kan cuma kamu doang. Ini pasti bohong banget, gengs. Nggak mungkin dia nggak punya temen cewek selain si Vela. Ini semua kamu yang warnain. Oh enggak, bukan. Beneran? Keren banget loh. Dia kayak ngalihin pembicaraan gitu loh, tau gak sih? Pembicaraan yang kayak, udah kayak nggak penting lah biar. Dan gue sama kamu langsung berpikir pasti ini ada satu kebohongan yang ditutupin sama si Rino, geng. Oh iya, kayaknya aku nggak bisa lama-lama di sini deh. Soalnya aku udah janji sama temen. Oh, ya udah deh kalau gitu. Gak apa kan? Ini nggak enak sih kalau misalkan telat, teman-teman aku udah lama nunggu. Ya udah. Gak apa-apa kan? Dan ya udah nggak lama pun mereka cuma sempat ngobrol-ngobrol sebentar, Rino pun langsung izin pamit karena dia mau ketemu sama temennya. Coba dulu ya. Ya. Dadah, hati-hati ya. Tadi dan berarti ada sesuatu dong. Vela. Otomatis gue pun sama kamu langsung ngajakin Vela masuk ke dalam mobil supaya kita bisa langsung ngikutin si Rino ini bener gak pergi ketemu temen cowoknya. Ya, ayo kita pergi sana dulu. Enggak, tadi dia bilang sama lu kalau dia akan ketemu sama temennya ya? Iya. Ya udah, Pak, ikutin motornya, Pak. Kita akan mengikuti si Rino ini karena kita pengen tahu si Rino ini akan ketemuan dengan siapa dan dia mau kemana. Pak, ikutin terus, Pak. Jangan pakai tinggalan, Pak. Gue pengen tahu deh, kalau di si Rino ini, kalau sama teman-teman ceweknya yang lain seperti apa sih? Iya. Apakah dia welcome banget sama teman-teman ceweknya dia atau emang kayak dia menjaga jarak sama teman-teman ceweknya yang lain? Ya, Rino sih orangnya emang manis ke semua cewek, jadi ya gue Emang sifatnya aja yang baik gitu iya, sama dan gue welcome. juga gak begitu ngerasa spesial sih, karena dia ngeperlakuin ke semua cewek sama aja, manis-manis aja. Tadi gue denger tadi waktu dia lagi ditelepon sama seorang cewek itu, dia nyebut cewek itu dengan nama Bri. Lu ada kenal nggak Bri? Apa itu? Gak pernah ngeliat apa dia jalan sama cewek tanpa sepengetahuan gue ya? Kita terus ngikutin si Rino ini, gengs. Kita ikutin dia terus sampai akhirnya dia pun berhenti di sebuah toko penjual alat-alat outdoor. Patah, Fatar. Enggak, si Rino emang sering ke tempat ini atau dia pernah ngajakin lu ke tempat ini nggak? Dia suka ada Iya, keperluan. dia emang hobinya tuh kayak mendaki gunung kan, jadi setiap Oh, suka hiking. kali dia sering nih ke tempat ini. Mungkin aja emang dia itu mau ketemuan sama temennya itu di tempat itu. Gue minta bantu sama si Fatar, dan Fatar pun membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam toko itu, biar nantinya gue dan Mitan juga sama si Vela bisa mengetahui apa yang dilakukan si Rino di dalam toko itu, gengs. Handphone lu nggak? Handphone lu mana? Handphone lu nggak? Dia nggak Enggak nelfon gue. Bentar. Aku udah di dalam nih. Nanti kamu langsung masuk ke dalam aja ya. Oke, aku tunggu ya. Bye. Oh, ini lagi janjian sama orang. Ini cewek yang tadi kali yang nelponin dia waktu dia di rumah lu. Dan ya udah kita pun nunggu di sana dan gak lama. Halo. Hai. Hey. Kok dia cipika-cipiki sih? Berarti deket banget dong Cipika-cipika. Berarti kan dia janjian sama cewek ini dan dia pun berarti udah sedikit bohong dong sama si Vela. Modal terbaru. Aku udah sering naik gunung. Wih. Loh, ini kan Brina, satu siapa? sekolahan sama gue sama Rino. Kalau kamu udah ngerasain naik gunung itu, pokoknya nyatu dengan alam. Udah Ya Rino. udah, berarti emang mungkin satu ekskul juga sama si Rino tentang pecinta alam mungkin gitu. Makanya dia emang cari-cari barang. Tapi kan dia ngelakuin anak baru, ekskulnya masa dia. langsung deket gitu sih sama Rino? Di sini emang kayaknya emang kelihatan banget sepertinya si Brina ini emang pengen untuk ngedeketin diri dia sama si Rino. Bagus gak buat aku? Bagus gak? Wih, cocok banget. Kamu kan suka warna pink ya? Iya. Ini si ceweknya nanyain jaket yang bagus apa ya sama si Rino ya? Bagus banget, cobain. Udah aku pilihin aja deh, kan kamu suka.
Berarti kan di sini ada kedekatan khusus dong, nggak mungkin cuma sekedar teman satu eskul doang dan nggak mungkin seakrab itu, seniat itu dia sampai milihin Jacob buat si Brina. Ada yang kembar nggak? Dia milih Dia tuh mau dia milih sih nyari kupluk minta sama orangnya yang samaan yang couple kayak gitu buat apa coba kalau misalnya cuma temen doang. Coba deh, kamu coba pakein dulu. Pakein dulu. Layangkan mata menembus cahaya putih kilangan meneduhkan namunnya. Maksudnya apa coba kalau cuma untuk kebutuhan ekstrakurikuler ngapain harus sama-samaan? Dan kelihatan banget kalau si Brina ini sepertinya suka dengan si Rino. Pulang yuk. Ini kayaknya ceweknya emang ganjen deh sama si Rino. Iya mau beda banget. Apa-apaan sih ini si Brina? Sebenarnya aku pengen banget bisa nganterin kamu pulang. Tapi aku udah ada janji sama teman-teman aku. Si Rino nolak untuk nganterin si Brina ini untuk pulang. Aku pesen taksi aja ya. Nggak usah. Nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Beneran nih? Iya nggak apa-apa. Beneran? Udah aku pulang dulu ya. Oh ya udah. Udah. Kamu hati-hati ya. Dah. Bye. Dan pada saat si Brina itu pergi meninggalkan si Rino di toko itu, kelihatan kalau si Rino mengambil handphonenya lagi dan menelpon seseorang. Telepon. Dia nelfon dulu ya? Iya. Angkat aja. Itu gambarnya mana? Coba ya. Halo Rino, Kamu lagi ngapain? nggak lagi tiduran aja nih di rumah? Oh ya udah Rino, kamu hati-hati ya. Dan di sini geng sikapnya si Rino itu langsung baik banget sama si Vela, dia pun masih perhatian sama Vela dan dia pun menanyakan kabarnya Vela. Ya udah kamu hati-hati ya. Oke, baik. Dah. Berarti dia masih jujur dong sama lu kalau dia emang ketemu sama temannya dia dan kita juga belum bisa memastikan kalau si Rino itu tadi ketemu dengan pacarnya atau gebetannya atau apa segala macam gitu loh. Tapi dia nggak ngasih tahu detail sih kan, kalau udah Iya mungkin ya kali dia ngasih tahu detail sama lu emang dia pacarnya lu. Waktu si Rino ini pergi meninggalkan toko itu, tim Katakan Putus pun langsung mengikuti si Rino ini. Tapi kan dia bukan jalan arah ke rumahnya Rino ya? Serius? Berarti sekarang si Rino ini mau menuju kemana, gengs? Dan bener aja gengs, tiba-tiba Rino itu masuk ke sebuah restoran. Wah ini kayak restoran deh, emang gak ada rumah-rumah juga. Ketemu siapa ya, kok ke restoran? Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk mengintai si Rino terus, kita pun parkir di tempat yang aman dan di situ Rino pun turun. Dan ternyata dugaan kita bener, gengs. Itu sini tuh mama cewek tuh. Kata-kata wanita Fatar. Akhirnya sana kita melihat si Rino ini ketemuan lagi dengan cewek baru di restoran itu. Oke, yaudah. Masih. Oke, itu nyamper dulu. Ini lu mana? Oke, lu pakai. Kamu udah lama? Baru. Kakak pesen makan dulu aja. Nggak, tenang aja, aku yang bayar kok. Bener nih, mau Iya. Pesen dulu aja. Tapi di sini herannya si cewek ini manggil Rino itu dengan kata-kata kakak. Kita nggak tahu kebaikan apa yang diberikan si Rino sama si cewek ini sampai si cewek ini mentraktir si Rino di restoran ini. Oh, ganteng banget sih. Kamu punya pacar gak? Ya, gimana ya? Kebetulan aja kakak lagi jomblo deh. Iya. Balikan sama aku aja gimana? Berani banget nih cewek. Enggak, ini Dia bilang sama si Rino, iya. kalau gua ngelakuin PDKT sama kakak gimana Ini gitu. lebih agresif lagi kok dari si Brina itu. Dan gue gak ngerti mereka itu punya hubungan apa sampai nih cewek berani ngungkapin perasaannya dia sama Rino. Wah, kamu lagi bercanda nih kayaknya Enggak kan? kok. Tapi kalau kakak mau juga sih, kakak juga gak apa-apa. Tapi Rino nanggepinnya ya dengan santai aja gitu loh, kayak ya masih ngajak bercanda, mungkin karena anak kecil juga kali yang ngomong. Dan si cewek itu pun juga sepertinya ngerasa kalau apa yang diomongin dia sama si Rino itu tidak ditanggepin balik sama si Rino. Dan gak lama nih cewek dapat telepon. Bentar kak. Halo? Iya, nanti aku TW bentar lagi ya. Fatar monitor Fatar. Kakak makan dulu aja ya, nanti udah aku bayar kok. Aku duluan ya kak. Kamu hati-hati ya. Iya. Fatar itu biarin aja ceweknya, nggak usah dikejar Fatar, biarin aja Fatar.
Kita masih melakukan pengintaian sama si Rino di restoran itu. Kita pengen tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh si Rino. Dan di situ kita ngeliat sebuah bukti baru lagi. Hai Rino, apa kabar? Ini siapa nih? Makasih ya atas yang kemarin. Oh iya. Oh iya, satu lagi, jangan dibilangin ya yang masalah kemarin sama Oomnya ya.